Oke, Baiklah, kami dari kelompok 3C Angkatan 20, kami peserta Latsar CPNS Kominfo akan mengangkat isu-isu kontemporer yang sedang hangat saat ini. Perkenalkan, saya Putri, ada Mbak Nurika, ada Mbak Sinta juga. Baiklah, kita mulai dulu sama Mbak Nurika. Minta tolong dibuka, Mbak. baik, terima kasih Mbak Putri. Baik, kami akan membahas mengenai kasus kebocoran yang ada di Indonesia. Daftar kasus kebocoran data pada tahun 2022. Yang pertama yaitu kebocoran data Bank Indonesia di Januari 2022. Yang kedua ada kebocoran data pasien rumah sakit di Januari 2022. Yang ketiga ada pelamar kerja PT Pertamina Training and Consulting PTC di Januari 2022. Yang keempat, ada kebocoran data dari 21.000 perusahaan di Indonesia di Agustus 2022. Yang kelima, ada kebocoran data pelanggan PLN di Agustus 2022. Dan yang terakhir yang sedang hangat-hangatnya yaitu riwayat browsing hingga NIK pengguna IndiHome di Agustus 2022. Selanjutnya kami akan membahas mengenai deskripsi isu, dampak, penyebab, dan upaya pencegahan dari kebocoran data. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sinta, silahkan. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan di deskripsi isu kebocoran data. Kebocoran data adalah transmisi data sensitif yang secara tidak sengaja bisa diakses oleh pihak tidak berwenang, baik ditransfer secara elektronik maupun fisik. Ancaman kebocoran data biasanya terjadi melalui web dan email. Selain itu, bisa juga melalui perangkat penyimpanan data seluler. Kasus kebocoran data terjadi akibat semakin banyaknya data yang tersimpan secara digital. Di sisi lain, semakin tingginya hingga memunculkan inisiatif finansial bagi pelaku kejahatan digital. Terlebih, kini muncul fenomena cybercrime ekonomi yang ketika keinsiden kebocoran data diikuti dengan transaksi finansial. Isu ini mengancam dikarenakan berkaitan dengan data-data pribadi pengguna digital. Baik, selanjutnya dampak dari kebocoran data. Yang pertama ada legal liability. Legal liability yaitu ketika perusahaannya ngelengah dalam melindungi data, hal tersebut dapat berhadapan dengan Undang-Undang ITE tahun 2008. Selanjutnya ada loss productivity. Loss productivity dapat menyebabkan perusahaan yang tidak teliti dan menjaga hasil penemuan desain baru, ide pemasaran, dan sebagainya karena sudah bocor dan berpotensi pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga ada bisnis reputasi. Rusaknya reputasi bisnis akan dialami perusahaan ketika mengalami kebocoran data, apalagi data pelanggan. Lebih jauh lagi, perusahaan yang tidak dapat menjaga informasinya akan mengalami degradasi reputasi bisnis baik nasional dan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Baiklah, penyebab kebocoran data. Kalau penyebab masalah kebocoran data ini bisa melalui sumber eksternal atau internal. Yang pertama yaitu ada human error atau ketidaksengajaan SDM. Sebagian besar insiden kebocoran data karena human error ya. Misalnya ada karyawan yang tidak sengaja mengirim informasi sensitif kita atau mempublikasikannya secara online, menekan tombol balas semua dalam email dengan ratusan orang di dalamnya ketika ingin mengirim informasi rahasia. Kasus ini juga bisa terjadi ketika programmer membuat database yang tersedia untuk umum dan mesin pencari, yakni kondisi saat informasi rahasia perusahaan bocor dan siapapun dapat memperoleh akses tersebut sampai terkunci kembali. Ketika kesalahan ini terjadi, mereka yang ingin meretas sistem perusahaan akan mencetak informasi rahasia sehingga mereka dapat menggunakannya di masa depan. Meski begitu, semua kebocoran data yang tidak disengaja tetap mengakibatkan hukuman dan kerusakan reputasi yang sama. Yang kedua yaitu malware atau malicious software. Malware adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi perusahaan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam mengakses website yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal.
Keduanya menjadi metode yang populer ya saat ini untuk menyebarkan malware sehingga data security menjadi lemah dan berpotensi bocor. Yang ketiga yaitu karyawan yang bisa jadi karyawan perusahaan ini nih yang berniat buruk. Sebagian besar kan kehilangan data tidak selalu terjadi melalui media elektronik, namun bisa juga disebabkan oleh seorang karyawan yang berniat buruk. Memang ada perjanjian kontrak untuk menandakan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan, namun tidak ada yang bisa menghentikan niat buruk seseorang kan. Berarti informasi kita bisa bocor jika mereka tidak puas atau manajemen menjanjikan pembayaran yang besar, maka pejabat dunia maya jenis kebocoran ini, data ini sering disebut sebagai eksfiltrasi data. Lanjut Mbak Nurika. Kalau menurut saya sih upaya pencegahannya itu mengembangkan kebijakan keselamatan. Contohnya kalau perusahaan nih yang menyimpan data pelanggan harus mulai mengembangkan pedoman yang harus diikuti karyawan. Contoh sederhananya saja bahwa karyawan tidak boleh meninggalkan komputer atau laptop mereka dalam keadaan login atau tidak terkunci dan melarang berbagi akun dengan kolega lainnya. Nah, mungkin Mbak Nurika sama Mbak Sinta bisa menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya akan menambahkan, yaitu yang kedua, mengontrol dan memindai isi email. Kebocoran data email tersebut seringkali terjadi. Untuk mencegahnya, perusahaan dapat mengontrol konten email. Divisi TI perlu memperhatikan proses pemfilteran lalu lintas email, baik itu pesan maupun pesan keluar. Selanjutnya mungkin Mbak Sinta bisa menambahkan. Ya, saya tambahkan mungkin sudah cukup dijelaskan oleh Mbak Nurika dan Mbak Putri. Mungkin yang harus kita lakukan ketika setelah terjadi kebocoran data, langsung segera melakukan update dan mengubah password akun dari user tersebut. Dan kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, yang penting tetap hati-hati dan waspada terkait dengan data-data pribadi yang kita upload ke media sosial atau digital. Mungkin itu. Baiklah, saya tutup ya Mbak Sinta sama Mbak Nurika. Sekian diskusi dari kelompok 3C terkait dengan isu kebocoran data yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.